Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Mengikut Yesus, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 8 ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah saudara mendengar lagu rohani yang bunyinya seperti ini? Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Menurut saya, lirik lagu tersebut adalah jawaban atas kehendak Yesus bagi setiap orang Kristen yang dipanggil untuk mengikut Yesus. Ini merupakan dialog antara Yesus dan pendengarnya, kita. Lagu ini sudah menyatakan iman bahwa mengikut Yesus itu sesuatu yang sudah kita putuskan. Bahkan kita pastikan untuk tidak kita ingkari. Apa yang sudah kita putuskan dan apa yang tidak akan kita ingkari. Kita bersedia dan mengamini firman Yesus hari ini. Saya siap menyangkal diri. Saya siap memikul salibku. Dan saya siap berjalan di belakang Yesus dan bersamanya selalu. Tentu saja ini permintaan yang serius dari Tuhan sendiri. Risikonya tinggi dan untuk menaatinya dibutuhkan keberanian dan kesungguhan. Firman-Nya, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Tuhan menuntut, tetapi Beliau juga memberikan jaminan keamanan bagi kita yang mematuhi firman-Nya itu. Saudara-saudari terkasih, mengertikah kita dengan apa yang dimaksud dengan menyangkal diri? Secara gampang bisa diartikan tidak mementingkan diri sendiri, melainkan kepentingan Tuhan. Jadi, seorang pengikut Yesus haruslah mengutamakan urusan dan kehendak Allah. Ia tidak sibuk dengan persoalan-persoalan pribadinya. Dia yang menuntut ini juga berfirman, "Janganlah kamu takut akan apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu minum, apa yang akan kamu pakai. Itu semua akan disediakan oleh Bapa bagimu. Lihatlah bunga bakung di padang, tidak memintal, tapi didandani oleh Allah dengan keindahan. Lihatlah burung pipit di udara, tidak menabur dan tidak menanam, tetapi diberi makan oleh Allah. Apalagi untuk kamu, bahkan sehelai rambutmu tidak diizinkan oleh Allah terjatuh tanpa kehendaknya. Dahulukanlah kerajaan surga, yang lain akan ditambahkan kepadamu." Harus diakui bahwa tidak mementingkan diri dan kebutuhannya
bukanlah perkara yang mudah untuk dibuktikan. Namun, Tuhan ingin kita percaya dan yakin. Tidak sia-sialah pengorbananmu untuk mendahulukan kepentingan Allah, karena Allah akan menghargai setiap pengorbananmu. Saudara-saudari terkasih, mengertikah kita dengan apa yang dimaksud dengan memikul salib kita setiap hari? Memikul salib artinya adalah bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Apakah itu? Kita diajak untuk ambil bagian dalam penderitaan Tuhan sendiri dengan menanggung beban-beban yang dialami saudara dan saudari kita. Memikul salib itu berarti berbagi penderitaan. Kamu harus memberi mereka makan. Firman Tuhan kepada para muridnya ketika orang banyak mengikuti Yesus dan mendengarkan Dia. Kita harus memiliki kepedulian akan kebutuhan dasar sesama kita yang membutuhkannya, sehingga ia bisa hidup layak. Bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Kamu harus mengampuni orang yang meminta ampun kepadamu. Lihatlah dan dengarkan sabda Yesus dari salib. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat padaku. Tuhan mau agar kita yang mengikut Yesus menjadi pribadi-pribadi yang siap memikul tanggung jawab sempurna untuk kebahagiaan sesama kita. Dan yang terakhir adalah mengikut Yesus. Kita harus berada tepat di belakang Yesus agar dapat melihat apa yang dikerjakan Tuhan Yesus, agar kita dapat mendengar apa yang disabdakannya, dan agar kita juga dapat meneladani perbuatan-perbuatan yang telah beliau kerjakan. Seperti Yesus, kita harus peduli dan memiliki simpati dan empati serta rasa berbelas kasih kepada mereka yang terpuruk oleh dosa, oleh kemiskinan, dan karena kehilangan masa depan dan harapan. Saudara-saudari terkasih, sungguh kita merasa bangga dan bahagia, dan bukannya terbebani karena telah percaya pada Yesus dan menyandang gelar dan sebutan sebagai orang Kristen, artinya pengikut Kristus. Namun, perlu juga diingatkan dan disadari bahwa menjadi pengikut Yesus itu bukan karena rahmat baptis, melainkan juga rahmat perutusan dari Tuhan untuk menjadi alter Christi, artinya Kristus yang lain. Kristus yang telah menyangkal dirinya dan tidak menyisahkan sedikit pun untuk dirinya. Ia menyerahkan nyawanya untuk para sahabatnya, yaitu kita. Kristus yang memikul salibnya karena taat pada kehendak Bapaknya dan mengikuti Kristus agar Allah dan wajahnya yang murah hati dan berbelas kasih itu dapat dijumpai, dapat dialami, dan dapat dirasakan setiap orang yang berjumpa dengan kita, yang bercengkerama dengan kita dan yang terlibat dalam kehidupan kita setiap hari. Itulah sebabnya mengapa kita disebut sebagai garam dunia, disertai sebuah pertanyaan refleksi. Apa gunanya garam kalau ia kehilangan rasanya? Itulah sebabnya mengapa kita disebut terang dunia dengan sebuah arahan,
Dian atau lilin tidak diletakkan di bawah meja, tetapi di atasnya agar dapat menerangi semua yang ada di sekitarnya. Mengikuti Kristus artinya menjadi seperti Kristus dan menjadi tebusan bagi banyak orang untuk diselamatkannya. Apakah aku sudah menyadari diriku sebagai pengikut Kristus dan menghasilkan berkat dan kebahagiaan bagi semua orang? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, sudah sekian lama kami menjadi orang Kristen, namun kami sering alpa dan lupa akan tanggung jawab kami untuk menjadi saksi Kristus. Bantulah kami untuk bersaksi tentang cinta demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.